Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Regita Maulida Hidayat, dengan NPM 212151081 dari kelas 2021C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini diajukan untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester 1 mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan soal UAS mata kuliah teori bilangan. Nomor 1, tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linier. Nah, kita ketahui bahwa dari 3077 dan 288 itu yang paling besar yaitu 3777. Nah, maka kita harus mencari 288 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3077 dan kurangnya berapa. Nah, kita dapatkan bahwa 3077 itu sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, dari 288 ini dan 197 yang paling besar yaitu 288. Nah, maka kita harus mencari 197 dikali berapa yang hasilnya mendekati 288 dan kurangnya itu berapa. Didapatkan 288 itu sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Nah, selanjutnya seperti tadi, dari 197 itu dan 91, karena lebih besar 197, maka dicari 91 dikali berapa yang hasilnya mendekati 197 dan kurangnya berapa. Didapat 2 dikali 91 ditambah 15. Nah, yang selanjutnya itu 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Dan 15 itu sama dengan 15 dikali 1 ditambah 0. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 1 itu merupakan EPB dari 3077 dan 288. Setelah itu, kita nyatakan sebagai kombinasi linier. Di mana tadi kita ketahui bahwa FPB-nya yaitu 1, kemudian 3077 itu kita tempatkan sebagai koefisien dari X dan 288 itu sebagai koefisien dari Y. Nah, dari persamaan tadi diketahui bahwa 1 itu merupakan hasil dari 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, kemudian 1 itu sama diturunkan lagi, 1 sama dengan 91 dikurangi 6. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa 15 itu merupakan hasil dari 197 dikurangi 2 dikali 91. Nah, setelah itu kita distribusikan, maka menjadi 1 sama dengan 91 dikurangi dikali-kalikan 6 dikali 197 ditambah negatif 6 dikali negatif 2 yaitu 12. Maka menjadi 12 dikali 91. Nah, bisa kita lihat di sini kan ada 91 dan ini juga ada 12 dikali 91.
maka menjadi 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Nah, selanjutnya sekarang yang 91 kita substitusikan dari persamaan yang tadi, maka menjadi 1 sama dengan 13 dikali 91 itu merupakan hasil dari 288 dikurangi 1 dikali 197. Nah, dikurangi 6 dikali 197. Nah, kita kali-kalikan lagi menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288, kemudian 13 dikali negatif 1 sama dengan negatif 13 dikali 197, dikurangi 6 dikali 197. Nah, di sini ada 13 dikali 197 dan ada negatif 6 dikali 197. Maka menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Kemudian 197-nya kita substitusikan lagi dari persamaan yang tadi menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 dikurangi 10 dikali 288. Nah, kita kali-kalikan lagi menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Nah, di sini ada 13 dikali 288 dan 190 dikali 288. Maka bisa dijumlahkan menjadi 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Nah, agar bentuknya sama seperti yang di atas ini, seperti bentuk 3077X ditambah 288Y, maka kita ubah saja posisinya menjadi 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Nah, maka bisa kita ketahui bahwa X-nya itu adalah negatif 19 dan Y-nya yaitu 203. Kita lanjut ke nomor 2. Soalnya yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu 2 pangkat 36 itu habis dibagi 14. Nah, kita mulai saja dari pangkat yang kecil. Saya mengambil 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, 4 dimodulo 14 hasilnya 4. Nah, kemudian kita kali-kalikan lagi agar nantinya sampai ke 2 pangkat 36. Nah, di sini saya kalikan lagi 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Kongruen dengan 4 dikali 4. Modulo 14. Nah, di sini kan karena perkalian perpangkatan itu sama dengan dijumlahkan, maka 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Dan di modulo 14, 4 dikali 4 itu 16. Kemudian di modulo 14 menjadi 2. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan lagi pangkatnya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan
tadi kita ketahui bahwa 2 pangkat 4 itu yaitu 2, maka dikali lagi dengan 2, modulo 14. Nah, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 8. Kongruen dengan 2 dikali 2 yaitu 4 modulo 14. Kemudian kita kalikan lagi 2 pangkat 8 dengan dikali dengan 2 pangkat 8. Maka kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 yaitu 2 pangkat 16. Kongruen dengan 4 dikali 4 hasilnya 16. Dan dimodulo 14 menjadi 2. Kemudian lanjut 2 pangkat 16 dikalikan lagi dengan 2 pangkat 16. Kongruen dengan 2 dikali 2. Karena diketahui sebelumnya bahwa 2 pangkat 16 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, selanjutnya 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 itu sama dengan 2 pangkat 32. Maka kongruen dengan 4 modulo 14. Selanjutnya, untuk menjadi 2 pangkat 36 berarti 2 pangkat 32 itu harus dikali dengan 2 pangkat 4. Sebagaimana tadi diketahui bahwa 2 pangkat 32 itu hasilnya 4 dimodulo 14, dan 2 pangkat 4 itu hasil kongruen dengan 2 modulo 14, maka 3 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Maka 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modulo 14. Selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Caranya yaitu sama seperti yang tadi. Kita mulai dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu yaitu 9 dimodulo 14, hasilnya 9. Maka 3 pangkat 2 itu kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, kita kalikan lagi seperti tadi, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 karena nilainya sudah diketahui. Kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. Nah, maka 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu menghasilkan 3 pangkat 4. Kongruen dengan 9 dikali 9 itu hasilnya 81. Nah, 81 dimodulo 14, hasil sisanya 11. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 supaya pangkatnya bisa mencapai 38. Kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Menjadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 11 dikali 11 yaitu 121 dimodulo 14 menjadi 9. Selanjutnya 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 sama kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 menjadi 3 pangkat 16. Kongruen dengan 9 dikali 9 yaitu 81 dimodulo 14 menjadi 11. Dan selanjutnya 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11. Maka 3 pangkat 32 itu kongruen dengan 121 dimodulo 14 menjadi 9. Dan agar menjadi 3 pangkat 38 maka kita kalikan terlebih dahulu menjadi pangkat 36, yaitu dengan cara 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4.
kongruen dengan kita ketahui 3 pangkat 32 itu nilainya 9 modulo 14 dan 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 11 modulo 14. Maka 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 itu menjadi 36 kongruen dengan 9 dikali 11 itu sama dengan 99 di modulo 14 menjadi 1. Nah, setelah itu kita kalikan 3 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 2. Maka kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 yaitu 9 modulo 14. Maka 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 1 dikali 9 yaitu 9 modulo 14. Nah, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu kita ketahui bahwa 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modulo 14 dan 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu jadinya kongruen dengan 8 dikali 9 yaitu 72 modulo 14. Nah, kemudian karena 72 itu masih terlalu besar untuk 14, maka kita modulokan lagi menjadi hasilnya 2. Maka terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14 dengan sisa 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 modulo 231. Nah, persamaannya menjadi 123X dikurangi K dikali 231 kongruen 132. Nah, di sini dapat karena 123 dan 231 itu bisa dibagi dengan 3, maka kita keluarkan 3 itu dikali dengan 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 132. Nah, kemudian 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132 dibagi 3. Jadi kedua ruas dibagi dengan 3. 132 dibagi 3 hasilnya 44. Nah, maka 41X itu kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Selanjutnya, kita mencari nilai K yang menghasilkan X bilangan bulat. Nah, di sini diperoleh nilai K-nya agar X itu hasilnya bilangan bulat, yaitu jika K sama dengan 17, maka X1 kongruen 33 modulo 231. Kemudian jika K sama dengan 58, maka X2 kongruen 110 modulo 231. Dan jika K sama dengan 99, maka X3 kongruen 187 modulo 231. Nah, di sini K-nya ada 3 dikarenakan apabila K yang selanjutnya itu, maka X4 itu akan melebihi 231. Nah, maka dari nilai K yang tadi diperoleh himpunan penyelesaiannya
adalah 33, 110, dan 187. Kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil positifnya itu 2x ditambah 1 untuk bilangan pertama dan 2x ditambah 3 untuk bilangan kedua. Maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Kita kalikan bilangan ganjil yang pertama dan kedua, yaitu 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3, kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, kita kali-kalikan, hasilnya 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3, kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, agar yang ruas kanannya itu 0, maka di kedua ruas kita kurangi dengan 10. Menjadi 4x kuadrat ditambah 8x 3 dikurangi 10, yaitu negatif 7. 10 dikurangi 10, hasilnya 0, modulo 107. Nah, selanjutnya kita itu harus menjadikan yang di ruas kiri itu menjadi kuadrat sempurna. Maka saya tambahkan 11 di kedua ruas. 4 menjadi 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 ditambah 11, kongruen 11 modulo 107. 4x kuadrat ditambah 8x, ini negatif 7 ditambah 11 menjadi positif 4, kongruen 11 modulo 107. Nah, yang 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 itu bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu 2x ditambah 2 dikuadratkan, kongruen 11 modulo 107. Selanjutnya 2x ditambah 2 dikuadratkan, kongruen dengan dikarenakan 11 itu bukan merupakan akar kuadrat yang sempurna, maka kita cari lagi yang kongruen dengan 11. Caranya itu yaitu dengan ditambah modulonya. Jadi 11 ditambah 107 yaitu 118. Nah, karena 118 juga bukan merupakan akar kuadrat sempurna, maka kita cari lagi yaitu 118 ditambah 107. Maka 118 kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, kita ketahui bahwa 225 itu merupakan akar kuadrat sempurna. Maka 2x ditambah 2 dikuadratkan itu kongruen dengan 225 modulo 107. 2x ditambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 225 itu sama dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Nah, didapatkan maka dari persamaan ini didapatkan 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Nah, kita jalankan terlebih dahulu yang kiri. 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107. Nah, di kedua ruas itu kita kurangi dengan negatif 2 menjadi 2x kongruen 15 dikurangi 2 yaitu 13 modulo 107. Maka 2x kongruen dengan
Nah, karena apabila 13 nantinya nilai X-nya tidak bulat, maka kita cari lagi yang kongruen dengan 13. Caranya seperti tadi, dengan ditambahkan dengan modulonya, yaitu 13 ditambah 107, 120, modulo 107. Maka 2X kongruen 120 modulo 107. Nah, di kedua ruas dibagi dengan 2 menjadi X kongruen 60 modulo 107. Selanjutnya, kita kerjakan yang kanan, yaitu 2X ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Nah, di kedua ruas kita kurangi dengan 2 menjadi 2X kongruen negatif 15 dikurangi 2, yaitu negatif 17 modulo 107. Nah, 2X kongruen karena ini tidak boleh negatif, kita cari yang kongruen dengan negatif 17, yaitu 90. Maka 2X kongruen dengan 90 modulo 107. X kongruen 45 modulo 107. Nah, setelah itu untuk X kongruen 60 modulo 107, kita cari nilai dari bilangan ganjil positif terbesar berurutannya, yaitu untuk bilangan ganjil yang pertama tadi kita misalkan dengan 2X ditambah 1. Maka jika X-nya itu kongruen dengan 60 modulo 107, kita substitusikan 2X ditambah 1 sama dengan 2, X-nya diganti dengan 60, ditambah 1, hasilnya 121. Kemudian untuk bilangan yang keduanya, 2X ditambah 3, sama dengan 2, X-nya diganti dengan 60, ditambah 3, hasilnya 123. Nah, sekarang untuk X, kongruen 45 modulo 107. Untuk bilangan ganjil positif yang pertamanya, 2X ditambah 1 sama dengan 2, kita substitusikan X-nya menjadi 45 ditambah 1 sama dengan 91. Kemudian untuk bilangan ganjil positif yang keduanya, 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Nah, karena di sini dicari 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan, maka dapat kita ketahui bahwa 2 buah bilangan ganjil terbesar tersebut yaitu 121 dan 123. Nah, kita ke soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, ini dari 83 ya, ini, dan negatif 438. Caranya seperti yang nomor 1 tadi, pertama-tama dari 84 dan 438, kita abaikan terlebih dahulu negatifnya, itu lebih besar 438, maka negatif 438 itu sama dengan negatif 5 dikali 84 ditambah 18. Nah, dari 84 dan 18 itu lebih besar 84, maka dicari 84 itu sama dengan 4 dikali 18 ditambah 12. Selanjutnya, 18 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 6. Dan 12 itu sama dengan 2 kali 6 ditambah 1. Maka kita ketahui bahwa 6 itu merupakan EPB dari 84 dan negatif 438. Nah, dari situ juga diketahui akan ada 6 kombinasi jawaban karena EPB-nya yaitu sama dengan 6. Nah, untuk penyelesaian umumnya yang pertama,
84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, bisa kita perkecil kedua ruas dibagi 6. Maka menjadi 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Nah, selanjutnya kedua ruas ditambahkan dengan 73Y menjadi 14X sama dengan 73Y ditambah 26. X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Nah, di sini dapat kita pisahkan. X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, karena masih ada pecahan, maka kita cari lagi. Ya, untuk X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14 itu kita tandai sebagai persamaan ke-1. Selanjutnya, untuk pecahan yang tadi yaitu 3Y ditambah 12 per 14 kita misalkan dengan T. Nah, selanjutnya itu kedua ruas dikalikan dengan 14 menjadi 14T sama dengan 3Y ditambah 12. 3Y sama dengan 14 dikurangi 12. Maka Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini untuk persamaan keduanya. Karena masih terdapat pecahan, selanjutnya kita misalkan pecahan tersebut yaitu 2T per 3 dengan U. Kedua ruas dikalikan dengan 3 menjadi 3U sama dengan 2T. Nah, kita mencari nilai T-nya. T sama dengan 3U per 2. T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, ini merupakan persamaan ketiga. Kita lanjut cari lagi. Nah, untuk U per 2 kita misalkan dengan V. Dan kedua ruas kita kalikan dengan 2. Maka 2V sama dengan U. Dan U sama dengan 2V. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Kita lanjutkan dengan mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Tadi kita ketahui bahwa persamaan 4 yaitu U sama dengan 2V. Kemudian persamaan ketiga yaitu T sama dengan U ditambah U per 2. Menjadi T sama dengan U-nya diganti dengan 2V, disubstitusikan menjadi 2V ditambah 2V per 2. Nah, menjadi T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 itu hasilnya V. Maka 2V ditambah V sama dengan 3V. Dan ini merupakan persamaan kelima. Kita lanjut. Kita substitusikan persamaan kelima ini ke persamaan kedua. Di mana persamaan kedua yaitu Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 13. Y sama dengan 4, T-nya itu 3V, maka kita ganti T-nya itu menjadi 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Nah, kita kali-kalikan, Y menjadi Y sama dengan 4 dikali 3V yaitu 12V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V menjadi 6V per 3. Lanjut,
Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V per 3 itu hasilnya 2V. Maka Y sama dengan 14V dikurangi 4. Dan ini merupakan persamaan ke-6-nya. Setelah itu kita substitusikan persamaan ke-6 ke persamaan ke-1. Di mana persamaan ke-1 tadi yaitu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. X sama dengan 5, Y-nya kita substitusikan dari persamaan ke-6 yaitu 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 14. Nah, kita kali-kalikan lagi. X sama dengan 5 dikali 14V menjadi 70V, kemudian 5 dikali negatif 4, yaitu negatif 20, ditambah 1, ditambah, ini dikalikan lagi, 3 dikali 14V, 42V, kemudian 3 dikali negatif 4, negatif 12, dan ditambah 12 per V. Kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 70V dikurangi 20, negatif 20 ditambah 1 itu menghasilkan negatif 19 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12. Nah, ini kan ada negatif 12 dan ada positif 12, maka menjadi habis. Sisanya 42V per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 73V dikurangi 19. Maka didapatkan penyelesaian umumnya yaitu X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y-nya yaitu 14V dikurangi 14. Nah, kita lanjut mencari penyelesaian khususnya. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, kita uraikan terlebih dahulu yang X-nya. Nah, tadi kan diketahui dari persamaan dari penyelesaian umum tadi bahwa X itu sama dengan 73V dikurangi 19. Lebih besar dari 0. Nah, kedua ruas kita tambah dengan 19 menjadi 73V lebih besar dari 19. V lebih besar dari 19 per 73. Selanjutnya yang Y. Diketahui dari penyelesaian umum tadi bahwa Y itu sama dengan 14V dikurangi 4. Lebih besar dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4 menjadi 14V lebih besar sama dengan 4. V lebih besar sama dengan 4 per 14. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi V lebih besar sama dengan 2 per 7. Nah, ini untuk garis bilangannya. 11 per 73 diletakkan di sebelah kiri 2 per 7 karena 19 per 73 itu lebih kecil dari 2 per 7. Nah, dikarenakan di sini diketahui bahwa X dan Y-nya itu lebih besar dari 0, dan dapat diketahui juga dari nilai 19 per 73 dan 2 per 7 itu, jika didesimalkan hasilnya adalah 0, maka untuk nilai V saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari nilai X dan Y-nya. Jika V sama dengan 1, maka kita substitusikan ke persamaan yang 73V dikurangi 19. 73 dikali V-nya itu yaitu 1 dikurangi 19, maka nilai X-nya 54.
Dan yang Y-nya kita substitusikan juga. 14 dikali V-nya 1 dikurangi 4. Hasilnya yaitu 10. Maka untuk V sama dengan 1, X-nya 54 dan Y-nya 10. Selanjutnya untuk V sama dengan 2, sama seperti tadi disubstitusikan. Untuk nilai X yaitu 73 dikali V-nya 2 dikurangi 19. Hasilnya 127. Dan untuk yang Y-nya juga sama, 14 dikali V-nya yaitu 2 dikurangi 4, hasilnya 24. Begitu juga seterusnya untuk V sama dengan 3, maka X yaitu 200, Y 38. Untuk V sama dengan 4, X-nya 273, dan Y-nya 52. Kemudian untuk V sama dengan 5, X-nya 346, Y-nya 66, dan seterusnya. Nah, garis bilangan ini, yang ditandai dengan warna pink ini merupakan daerah V, di mana V itu lebih besar dari 0. Di sini saya mengambil V-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, didapatkan himpunan penyelesaian khususnya yaitu untuk V lebih besar dari 19/73 dan V elemen bilangan real. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.